Alright, selamat malam kepada kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul bersama-sama. Tuhan itu maha besar. Ya, amin. Dia berkuasa atas segala-galanya. Ya. Mengapa saya katakan Tuhan itu maha besar? Karena dia adalah Tuhan di atas cuaca. Ya. Mungkin kita komplain pasal cuaca, ya, tetapi bayangkan di tempat yang lain ada juga orang yang memerlukan air, yang sangat-sangat memerlukan air, yang sangat-sangat memerlukan hujan. Di mana di satu pihak ada yang airnya berkelimpahan, sehingga menyukarkan kita. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan maha adil, Tuhan maha kuasa. Okay? Dan mari kita tabah menghadapi segala dugaan hidup. Bagi kita yang berada di kawasan yang rendah, dan seringkali masuk air rumah kita kalau hujan semalaman, mari kita tabah. Dan saya percaya jemaat-jemaat yang ada di gereja berdoa untuk Anda. Okay? Berdoa untuk Anda. Dan bagi Anda yang mengalami kelemahan tubuh, saya juga percaya jemaat-jemaat kita juga akan terus menopang, menyokong Anda dalam doa. Okay? Jadi percayalah bahwa Tuhan kita itu maha kuasa. Okay? Dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Oke, selamat malam kepada kita semua, selamat datang. Bagi yang sudah balik daripada cutian semester break, saya ucapkan selamat kembali. Saya suka satu statement daripada Pastor Philip Mendova. Dia kata selepas COVID, dia kata kepada jemaat dia, welcome home, dia kata. Oke, jadi welcome home bagi kita yang sudah kembali daripada cuti. Ada juga yang sudah graduate di sini, saya lihat, wah, puji Tuhan atas kesetiaan kita. Oke, anggap sajalah BM Central City itu adalah rumah kita. Oke, rumah di mana kita pernah bernaung, di mana kita pernah melayani, dimanapun kita berada. Kita jauh daripada kucing, jadi kami welcome kamu. Amin. Kami welcome kamu. Mungkin Anda sudah berkeluarga satu hari nanti, pintu BM Central City masih terbuka. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa. Haleluya. Thank you, Jesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena tangan Tuhan yang berkuasa, oleh karena kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Tuhan, terima kasih, kami percaya mukjizat-Mu masih ada. Kami percaya pada hari-hari terakhir ini, kuasa-Mu tetap sedang bekerja dalam hidup kami dan melalui kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berterima kasih oleh karena Engkau menjaga anak-anak Tuhan yang sudah selama ini bercuti, dan sepanjang percutian mereka, Tuhan menjaga, memelihara mereka dengan baik, sehingga mereka juga dapat pulang bersama-sama dengan kami, dapat menikmati persekutuan. Kiranya selama mereka bersama-sama dengan BM Central City, Tuhan juga akan menambahkan hikmat, menambahkan urapan, dan keteguhan dalam hati mereka untuk terus mencari Tuhan. Haleluya, Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama pada malam ini. Tuhan berikan Roh Kudus yang menolong kami dalam kami berdoa. Akhirnya Tuhan, ketika kami berdoa, kami bersatu dalam roh kami untuk mendoakan perkara-perkara yang merusingkan kami, yang menyebabkan kami keliru dan menyebabkan kami bimbang. Hanya karena doa Tuhan, hanya oleh doa kami mampu dilepaskan, kami mampu mengalami kedamaian, kami mampu mengalami kesembuhan hanya melalui doa, hanya melalui datang kepada Engkau. Terima kasih, berkati setiap kami yang hadir malam ini. Kiranya Tuhan, Engkau bersama dengan kami menikmati persekutuan dengan Engkau adalah hal yang terindah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
rancanganmu sempurna, rancangan sejahtera. Sebelum ku mengerti, Kau telah memulainya. Saat ku masih di dalam dosaku, Kau setia mengatur hidupku, ada di kisahku. Engkau berkarya, Yesus, Kau turut bekerja di dalam semua perkara. Semua akan baik, semua akan indah di dalam tangan-Mu. Lukisan kehidupan terlukis di hatimu. Ku tak mampu menahan, melawan kehendakmu. Saat ku masih di dalam dosaku, Kau setia mengatur hidupku, ada di kisahku. Engkau berkarya, Yesus, Kau turut bekerja di dalam semua perkara. Semua akan baik, semua akan indah di dalam tangan-Mu. Sekalipun ku berjalan di lembah kekelaman, Engkau ada, Kau beserta dan selalu bekerja. Sekalipun ku berjalan di lembah kekelaman, Engkau ada, Kau beserta dan selalu bekerja. Saat ku masih di dalam dosaku, Kau setia mengatur hidupku, ada di kisahku. Engkau berkarya, Yesus, Kau turut bekerja di dalam
Alright, terima kasih untuk Frankie. Ya, sungguh indah itu video klip tadi. Itu adalah nyanyian daripada Frankie Sihombing. Frankie Sihombing. Ya. Jadi satu ketika dahulu dia pernah datang ke Sarawak, Sarawak dan KL, dan melayani bersama-sama dengan mengemudi dan di kebaktian-kebaktian rohani. Ini sudah lama tidak berjumpa dengan Frankie Sihombing ini. Nah, saudara-saudari, pada malam ini saya ingin membawa kita membaca daripada 2 Timotius pasal yang berapa tadi? Ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 hinggalah ayat yang ke-9. Kita perhatikan ayat ini. Paulus berkata kepada Timotius, anak didik dia, menti dia. Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar. Katakan sama-sama, masa yang sukar. Manusia akan menjadi pencinta diri, pencinta uang, bercakap benar, berlangak bongkak, sombong, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak bersyukur, tidak suci, tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah. Berhenti dulu. Kita coba selidiki hati kita. Apakah ciri-ciri ini ada dalam diri kita? Karena kita berada di akhir zaman, kata Paulus di sini. Beberapa ciri-ciri yang sudah dia senaraikan di sini, ya, pasti ada dalam diri kita. Mungkin bukan sepenuhnya, tetapi ada sedikit ataupun bibit-bibit. Contohnya tidak bersyukur, ataupun selalu ingkar terhadap ibu bapak. Mungkin sekali-sekala lah. Mungkin mencaci maki. Mungkin kadang-kadang lah ketika orang potong kita keluar kata-kata yang potong daripada di atas jalan otek kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, tidak senonoh. Ataupun pecinta diri sendiri, ataupun pencinta uang. Yang ketiga dikatakan tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri, uncontrol, no self-control, buas, dan pembenci kebaikan. Dia lanjut, khianat, gopoh, angkuh, serta lebih mencintai keseronokan daripada mengasihi Allah. Jadi ini adalah ciri-ciri yang Paulus senaraikan, ciri-ciri orang-orang yang berada di akhir zaman. Orang-orang ini sedang wujud, kita boleh lihat. Yang kelima, mereka menjalankan kewajiban agama, artinya mereka pergi sembahyang, mereka taat, setia pergi sembahyang, pergi kebaktian, tetapi dikatakan menyangkal kuasanya, sepertinya tidak ada kuasa. Rajin ke gereja, rajin beribadah, tetapi tidak mengalami kuasanya, tidak dikatakan itu, tetapi menyangkal kuasa ibadah itu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang dikatakan orang-orang di akhir zaman, kata Paulus. Jadi dia menasihati
jauhilah orang demikian. Okay? Jauhilah orang demikian. Jadi kalau kita dapati orang-orang ini ada sekitar kita, jauhkan mereka. Okay? Kita mengasihi mereka, tapi jauhkan diri kita daripada mereka. Okay? Karena mereka ini juga yang akan mengambil kesempatan terhadap orang-orang lain. Okay? Kalau dapat, kita melayani mereka. Okay? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dalam kalangan mereka ada yang masuk secara rahasia ke rumah orang dan merangkap perempuan lemah yang dibebani dosa serta dipengaruhi pelbagai keinginan. Perempuan-perempuan ini sentiasa belajar tetapi tidak menerima kebenaran. Nah, sama di ayat yang ke-5 tadi. Mereka belajar firman Tuhan, mereka rajin ke ibadah, tetapi tidak mengalami kuasa kebenaran itu. Ini adalah ciri-ciri yang kita boleh lihat. Yang ke-8. Sebagaimana Yenes dan Yamres melawan Musa dahulu. Demikianlah orang ini menentang ajaran yang benar. Mereka tidak berpikiran waras dan telah menyeleweng daripada iman sebenar. Namun mereka tidak akan berjaya lebih jauh lagi. Karena semua orang akan menyadari kebodohan mereka. Oke, jadi inilah ciri-ciri orang-orang di akhir zaman. Saya ada catat di situ, dia punya garis besar. Apakah ciri-ciri orang-orang yang ada di akhir zaman? Oke, yang pertama, mereka ataupun manusia beribadah, rajin ke gereja, tetapi tidak mengenal kebenaran. Ya, tidak mengenal kebenaran. Mungkin mereka tidak pernah secara pribadi mengalami kebenaran itu, mengalami logos itu. Ya, mungkin dia adalah pribadi yang secara Kristen secara tradisi. Dia Kristen, rajin ke gereja, tapi belum pernah mengalami kuasa logos itu, ataupun firman itu. Ya, artinya belum ada Yesus di dalam diri dia. Dia belum dimerdekakan. Ya. Dianggap firman itu sebagai satu buku yang boleh dibaca berkali-kali, tetapi tidak pernah mengalami kuasa kebenaran itu. Mungkin sebab hati dia keras, mungkin sebab dalam diri dia itu ada ciri-ciri daripada yang pertama tadi, sampai ayat yang pertama, sampailah ayat yang ke-5 tadi. Mungkin ada ciri-ciri itu di dalam diri dia. Nah, keadaan yang pertama ini wujud sekarang di tengah-tengah kita. Karena kita sekarang berada di akhir zaman. Nah, tidak hanya itu, di akhir zaman ini nanti, ini bukan menakutkan kita. Orang yang saleh, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, akan mengalami penganiayaan, persekusi, ataupun di sini disebut penganiayaan. Okay. Nah, jika Anda adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti akan Anda dianiaya. Karena itulah nabi-nabi dulu, mereka dianiaya. Ada satu contoh di atas kita ataupun sebelum kita. Mereka adalah nabi yang taat kepada Tuhan, tapi akhirnya mereka dianiaya. Mereka mati oleh karena kesetiaan mereka, oleh karena kesalehan mereka. Tetapi puji Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, kalau kita mati di dalam Tuhan. Ya, setialah sampai mati, yang Tuhan berkata kepada kita.
Ya, jangan hanya separuh setia. Kalau ada penghinaan, kita terus lari dan tidak mau lagi setia. Dan kita mau kompromi. Nah, ini keadaan yang akan terjadi kepada orang yang sungguh-sungguh ataupun orang yang saleh. Mereka akan mengalami penganiayaan. Dan keadaan yang kedua adalah manusia akan disesatkan daripada kebenaran firman Tuhan. Maaf, Frankie, pada detik tolong edit, amen. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bukan F dan itu. F kamu letak FT sebenarnya. Kebenaran firman Tuhan. Jadi manusia akan disesatkan daripada kebenaran firman Tuhan. Akan ada guru-guru yang palsu, pengajaran-pengajaran sesat yang coba memesongkan pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Okay. Jadi ini adalah ciri-ciri keadaan ataupun keadaan di manusia di akhir zaman. Okay. Dikatakan 3, orang yang beribadah tetapi tidak mengenal Tuhan. Manusia saleh akan mengalami penganiayaan. Manusia akan disesatkan daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam Timotius ini mencatat keadaan dunia di akhir zaman. Oleh itu, saya letak di situ, oleh itu ada 2 perkara yang perlu kita simpan, perlu kita pikirkan ataupun perlu kita lakukan untuk menghadapi akhir zaman ini. Saudara-saudari, kita sudah tahu keadaan dunia di akhir zaman, keadaan orang di akhir zaman, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang taat, yang saleh. Oleh itu dikatakan berpegang pada FT ataupun firman Tuhan. Mari sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Sebelum ini kita hanya belajar daripada khotbah di mimbar. Mari secara pribadi kita belajar secara pribadi. Baca artikel-artikel, baca penulisan-penulisan ataupun baca buku-buku mengenai orang-orang yang kita kata orang-orang yang orang saleh. Kalau boleh ambil masa di sebelah malam sendiri. Kita kan ada YouTube. Dengarkanlah YouTube. Ada pengajaran-pengajaran yang baik yang boleh memberi pertumbuhan ke atas iman kita. Saya letak di situ pemuridan. Pemuridan itu adalah pribadi. Pemuridan itu bukan kelas. Pemuridan itu adalah pribadi kamu, pribadi saya, yang ingin belajar secara pribadi, yang mendalami firman Tuhan. Mungkin ada yang subscribe di TikTok saya baru-baru ini belajar main TikTok, yang baiklah. Saya membuat satu post, tidak tiap hari lah, kalau saya ada masa saya buat TikTok, dan saya belajar dan merenungkan kata-kata Yesus yang warna merah. TikTok saya itu saya letak Jesus in red letter. Karena saya tidak dapat cari yang red letternya Bible bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia. Jadi saya pakai Amplified Bible, kadang-kadang saya pakai King James. Karena King James dan Amplified dia perkataan Yesus itu yang dalam perjanjian baru itu merah. Setiap kata-kata Tuhan, kata-kata Yesus dalam perjanjian baru itu dia letak warna merah. Jadi saya kutip ayat itu dan saya renungkan dan saya post supaya kamu juga, supaya yang subscribe juga dapat belajar daripada firman Tuhan yang Yesus sendiri ucapkan. Mungkin banyak lain lagi. Mungkin renungan harian Anda boleh pikirkan. Jadilah murid kepada firman Tuhan. Supaya kita tetap kuat, tetap teguh, tidak mudah disesatkan ketika kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini.
Dan yang kedua, oleh itu ketika kita tahu bahwa dunia ini sudah berada di akhir zaman, kita perlu mengerti firman Tuhan dan memahaminya. Tidak hanya belajar firman Tuhan, tetapi mengerti firman Tuhan itu dan memahaminya. Artinya kita buat research, kita ambil satu topik, belajar. Ketika firman Tuhan diberitakan oleh hamba Tuhan di mimbar, jika kita tidak mengerti, separuh-separuh mengerti, balik rumah sendiri, tambah lagi pemahaman. Kaji, selidik, cari kamus Alkitab. Tanya orang-orang perkara-perkara yang tidak belum paham. Sehingga kita mengerti sepenuhnya. Jika kita mahir dalam konkodan ataupun ensiklopedia, cari. Belajar daripada ayat-ayat akar daripada firman Tuhan itu. Jadi, oleh itu, mari kita lengkapi diri kita dengan firman Tuhan dan memahami firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudari, saya berharap kita dapat pikirkan renungan hari ini, sehingga kita tetap kuat ketika ada ajaran sesat datang, kita kuat, kita dapat berdiri teguh. Dan kita perhatikan apa yang kita jalani selama kita berada di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini banyak perkara yang terjadi. Semalam saya cerita dengan satu pastor. Dulu kita lihat selepas Chinese New Year ini, cuaca akan baik. Tetapi tahun ini selepas Chinese New Year ini semakin hari semakin hujan lebat. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hari-hari terakhir ini, karena ini adalah akhir zaman. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang berdoa, kita buat sedikit renungan. Thank you Jesus. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Perkuatkanlah dalam diri kami Tuhan keinginan, semangat untuk mencari Allah, untuk mencari Tuhan, dan untuk memperdalamkan diri kami melalui firman-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi yang kuat, teguh, dan tidak mudah diombang-ambingkan. Tuhan berkati jemaat ini, selain daripada mereka mendengar firman Tuhan, daripada khotbah-khotbah, daripada pelajaran-pelajaran yang diajarkan melalui mimbar, mereka sendiri juga Tuhan ingin belajar secara pribadi dengan ketat untuk memahami firman Tuhan, dan sehingga menjadikan mereka pribadi yang kuat dan berkenan di depan Tuhan. Tuhan tolong kami, karena di sekeliling kami banyak perkara-perkara yang sedang menggoda kami, banyak perkara-perkara yang sedang menarik kami, supaya kami terpesong daripada kebenaran Injil ini. Tapi biarlah Roh Kudus yang menolong, memberikan kami semangat yang berkobar untuk tetap berdiri di atas firman Tuhan. Terima kasih. Ketika kami jatuh, Tuhan, Roh Kudus Tuhan, bangkitkan roh kami, angkatkan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amen. Terima kasih Pastor Ding for firman and the message yang disampaikan, where we hold into God's word, we understand God's word, and we live in His word. Because when we know that we live in His word, we understand His word, we also live in Jesus, and Jesus who leads us to salvation. Amen. So, perkara pertama yang kita akan berdoa today for is moral dan etika. So, seperti yang kita tahu, generasi pada hari ini diperhadapkan dengan pelbagai cabaran moral dan etika in everyday life. Sepertinya dalam hal perhubungan, membuat pilihan tentang penggunaan ubat terlarang dan menghadapi tekanan dari rakan sebaya untuk terlibat dalam perkara yang berisiko. So, cabaran-cabaran ini dapat menguji iman mereka dan menjadikan sukar bagi mereka untuk tetap setia pada nilai-nilai mereka. And seperti is written dalam Bible, kisah mengenai Daniel,
yang tidak mahu menyembah patung Darius sehingga akhirnya harus dihukum, dimasukkan ke dalam kandang singa. Dan kisah Sadrak, Mesak dan Abednego yang menolak perintah menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar juga menggambarkan manusia harus lebih taat kepada Allah daripada kepada pihak berkuasa, raja atau pemimpin ketika apa yang mereka perintahkan tidak beretika, iaitu berlawanan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan iman. For we know the King above all kings is our God, Jesus. Amen. So, bagi sesetengah orang tidak ingin membahas masalah moral dan etika kini kerana suka untuk dijalankan. Ada orang melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral dan tidak beretika tapi dianggap biasa oleh kebanyakan orang. Namun orang percaya harus menitik beratkan hal moral dan etika di dalam hidup kita yang didasarkan etika Kristiani jika dia ingin berkenan kepada Allah dan memberikan impak di lingkungannya. Seperti yang dinyatakan di Mazmur 119 ayat 9. Bagaimanakah seorang pemuda menyucikan jalannya dengan berhati-hati menurut firman-Mu, which is God's word. So, perkara yang kita akan doa pada malam ini is kita berdoa supaya for any of us bertaubat dan mohon ampun dari Tuhan jika anda telah menyimpang dan hidup berlawanan dengan firman Tuhan, dan mintalah tuntunannya untuk membuat pilihan yang lebih baik pada masa akan datang. Because when we seek God, God is always there for us. Amen. And also kita akan berdoa untuk mendapat kebijaksanaan dan hikmat untuk membuat pilihan yang betul dalam menghadapi cabaran etika dan moral. Mohonkan pencerahan dan pandangan dari orang yang tepat sama ada pastor, pemimpin rohani dan orang yang layak untuk membantu anda mengatasi keadaan yang sukar dan membuat keputusan yang tepat. Last but not least, we also pray untuk mohonkan kekuatan dan keberanian untuk mempertahankan kebenaran dalam membuat pilihan yang sukar. Walaupun mungkin tidak selesa atau tidak ramai yang menyukainya. Amen. So, mari kita berdoa bersama in God's name. Hallelujah. Yes, God. Oh, yes, God. Father, once again, we want to give thanks to you for today that you have given to us, Tuhan, di mana kita berkumpul bersama Tuhan, di dalam Zoom atau di mana-mana pun kita berada pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kami ingin berterima kasih, Tuhan, sebab Tuhan Engkau Allah yang penuh kasih, dan Tuhan, Lord, you are God, Lord Jesus, you are God. Father, we want to pray, Lord Jesus, for any of us, Lord Jesus, if there are things that we do, Lord Jesus, that tidak berkenan di mata-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, for any of us, Tuhan, for our heart to be open to you, to God, to bertaubat dan mohon ampun to you, God. Because God, you are a forgiving God, Lord Jesus. No matter whatever sins that we do, Lord Jesus, you are always right there. Your arms is always open to receive us, God. But of course, God, Jesus, in all the sin that we do, Lord Jesus, there are consequences. But our God is God full of love, and His love is for everyone who seek Him, God. So, Father, I pray, Lord Jesus, instead of us hiding away from you, God, we pray, Lord Jesus, that we seek you and also live in you when we sin, God Jesus. And Lord, because only in you, God Jesus, we are free from sin. You have freed us from sin because you have died on the cross for us, God. We are dead in sin, but we are risen once again with you in spirit, Lord Jesus. And Father, we also want to pray, Lord Jesus, for the wisdom, Lord Jesus, in our everyday life. Lord Jesus, in the choices that we make, in the path that we choose, God. Lord, for you are the God who leads us, who guides us. Lead us, Lord, to the cross. Lead us to the path that glorifies your name, oh God. Of course, Lord Jesus, in our life, Lord Jesus, there are challenges, there are things, there are bad influence that's going to come in our life, Lord Jesus, to
pull us away from you, to demotivate us, to pull us away from you, God. But God, I pray, Lord Jesus, no matter how wavy or how dark or how challenging it is, God Jesus, Lord, you are the one who guide us. You are the one who hold our hands, God Jesus, through all these challenges, oh God. But instead of condemning all these things, Lord Jesus, all these negative things, Lord Jesus, let us be the salt and the light to them as well. For Lord, you are the God full of light and full of salt, Lord Jesus, a good example to all of us, Lord Jesus. And let us portray that in our life, Lord Jesus. And through us, Lord Jesus, they will feel your blessing, Lord Jesus. And through them as well, blessing flows, oh God. And Father, of course, Lord Jesus, in our everyday life, us, your children, oh God, let us be surrounded by people that uplift us, that bring us close to you, Lord Jesus, that gather together in you, oh God, to spend time together with you, Lord Jesus, to be closer to you, oh God. Father, I know, Lord Jesus, that we are surrounded by great people, Lord Jesus, our leader in our church, our pastor, or maybe leader in any fields, Lord Jesus, and also our fellow brothers and sisters in Christ, God Jesus. I pray, Lord Jesus, that, Lord, I know, Lord Jesus, we are there for one another, God. Like how you have given Adam, Eve, like how you have given Abraham generation, oh God. Lord, we are there for each other, Lord Jesus, to support one another, to bring us closer to you, oh God. And Lord, we want to surrender this to you, oh God. And also, Lord, we want to give ourselves to you, Lord Jesus. In you and only in you, Lord Jesus, there are strength, there is hope, Lord Jesus. And God, we pray, Lord Jesus, no matter what kind of challenges or question that comes in our way, God Jesus, let us always be setia kepada Engkau, Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau Allah yang setia kepada kami, Tuhan. Engkau telah datang di dunia ini untuk mati bagi kami, Tuhan. And Lord, we have all the things that we have in our everyday life thanks to you, God. All the blessings that's in our life, Lord Jesus, the place to stay, the food to eat, the people to love, and you, oh God. We give thanks to you, God Jesus, because God, you are a God full of love. And Lord, let us sentiasa setia sampai akhirnya, Tuhan. Dan kami ingin serahkan segalanya di dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah kami hidup, Tuhan, di dalam-Mu, di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu, di dalam roh-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. This is our prayer to you. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Amen. Okey, jadi selamat petang semua. Jadi kita akan teruskan dengan poin kita yang kedua ataupun item kita yang kedua, iaitu keraguan dan pertanyaan kehidupan. Before tu, suara saya jelaskan, semua dapat dengar? Okey. Okey, jadi saya akan membacakan di sini. Apabila orang muda mula memikirkan kepercayaan, iaitu iman kita, mereka dengan lebih mendalam, mereka mungkin menghadapi keraguan dan pertanyaan-pertanyaan yang mencabar keyakinan mereka. Jadi saya percaya ini bukan saja bagi orang muda saja, tapi saya rasa even orang yang berumur pun, mereka pun akan ada satu masa di mana mereka menghadapi perkara yang sama. Jadi mereka mungkin bertanya-tanya jika Tuhan benar-benar wujud atau jika kepercayaan mereka relevan dengan kehidupan mereka. Di dalam Alkitab mencatat kisah orang-orang yang ragu kepada Tuhan, bahkan setelah mereka berkali-kali melihat kemuliaan Tuhan. Abraham ragu akan janji Tuhan. Bangsa Israel ragu akan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, dan juga murid-murid Yesus ragu akan kebangkitan Yesus Kristus. Keraguan dan pertanyaan ini adalah sebahagian semula jadi dalam proses membentuk pandangan dunia pribadi dan boleh membawa kepada pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna tentang kepercayaan seseorang. Di dalam Yeremia 17 mengatakan, "Diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan, yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Dia akan seperti pokok yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi sungai.
Dia tidak takut ketika panas datang, daun-daunnya tetap hijau. Dia tidak khawatir pada tahun kemarau dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jadi semua, sekiranya kita mempunyai persoalan macam ini di dalam kehidupan kita, termasuk saya sendiri, saya mengaku saya pun kadang-kadang ada masanya bila saya rasa ragu akan iman saya. Tetapi janganlah kita menjadikan pertanyaan-pertanyaan ini ataupun situasi-situasi ini untuk melemahkan kita, tetapi sebaliknya kita jadikannya sebagai pembakar semangat kita untuk mencari Tuhan, untuk mencari kebenaran. Jadi janganlah kita hanya sekadar pencari berkat saja, tetapi kita tidak mencari siapa yang memberi berkat itu. Jadi kita mohon, jadi bahan-bahan doa kita pada malam ini, yang pertama, mohon Tuhan berikan kekuatan untuk mengatasi keraguan kita. Mohon Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada kita, iaitu penolong, Roh Kudus, membangkitkan iman agar menjadi kuat sehingga keraguan kita tidak akan memiliki ruang di dalam kehidupan kita. Dan seterusnya adalah, jika wujudnya keraguan dan pertanyaan sukar dalam kehidupan, mohon jawapan dari Tuhan. Carilah kehendaknya dan kembali kepada firman Tuhan sebagai penuntun. Ini juga merupakan peringatan untuk kita, sekiranya dimanapun, apapun situasi kita, bila kita mengalami masalah, cari dulu firman Tuhan, jangan cari tempat lain dululah. Dan yang ketiga adalah doakan agar setiap pertanyaan yang timbul mengenai iman dan perjalanan kehidupan, kita akan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan melalui pencarian akan jawapan yang berkaitan. Jadi mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kita akan bawakan bahan-bahan doa yang telah kita baca tadi. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di dalam syurga, Tuhan yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, sekali lagi kami datang Tuhan, di dalam doa kami Tuhan, ingin menyerahkan poin yang kedua Tuhan, yaitu keraguan dan juga pertanyaan-pertanyaan kehidupan Tuhan. Tuhan, kami mengaku di dalam kehidupan kami seharian, secara pribadi saya sebagai seorang pelajar, begitu juga yang bekerja Tuhan, kami percaya dan kami mengaku bahwa Tuhan, setiap kami Tuhan akan mengalami situasi sebegini Tuhan, di mana kami mula meragui kepercayaan kami Tuhan kepada Engkau. Mungkin kerana kami semakin menjauh dari Engkau Tuhan, yang membuatkan kami berada di dalam situasi sebegini Tuhan, di mana tetapi kami tidak perasan Tuhan Yesus akan situasi kami Tuhan. Jadi Tuhan, kami ingin memohon ampun Tuhan Yesus, sekiranya perbuatan kami sendiri, dosa kami Tuhan Yesus, yang menjauhkan diri kami daripada Engkau Tuhan. Karena Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah menjauhkan diri Engkau, tetapi hanya kami ya Tuhan Yesus yang menjauhkan diri kami. Jadi Tuhan, kami berdoa agar Tuhan, Engkau yang akan membawa kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mohon akan kekuatan untuk mengatasi keraguan yang kami hadapi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, agar Roh Kudus yang Engkau janjikan kepada kami Tuhan, akan membangkitkan iman kami dan akan menjadi kuat hari demi hari, sehingga keraguan kami Tuhan tidak mempunyai ruang di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk datang kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk develop rutin Tuhan Yesus, untuk datang kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak akan bisa bertumbuh Tuhan. Jadi ajar kami Tuhan untuk datang ke firman-Mu, untuk mencari jawapan di dalam firman-Mu Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan juga Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk mempraktikkan firman-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan seharian kami. Dan Tuhan Yesus, sekiranya wujudnya keraguan dan pertanyaan ini Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar Engkau memberikan jawapan bagi kami Tuhan Yesus. Dan sekiranya kami Tuhan mencari jawapan di tempat lain, mungkin dari kawan-kawan kami Tuhan, ataupun dari social media Tuhan, atau dari mana-mana buku yang kami fikir dapat membantu kami Tuhan,
Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan, dan sadarkanlah kami bahwa Tuhan, jawapan yang benar dan kekal Tuhan hanya datang daripada Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa jawapan ini Tuhan Yesus terdapat di dalam firman Tuhan yang telah Engkau bagi, Engkau nyatakan, Engkau sampaikan kepada kami di dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, ajar kami juga dan berikan kami kesungguhan untuk mencari kehendak-Mu Tuhan Yesus, agar kami dapat menyenangkan hati Bapa Tuhan Yesus, dan seterusnya kami kembali kepada firman Tuhan selalu Tuhan, untuk agar ia menjadi penuntun bagi kami setiap hari Tuhan Yesus, setiap hari yang kami lalui Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap pertanyaan yang timbul Tuhan mengenai iman kami, mengenai perjalanan kehidupan kami Tuhan, supaya Tuhan perkara ini Tuhan yang akan mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Agar persoalan-persoalan ini bukan untuk discourage kami Tuhan Yesus, tetapi untuk encourage kami Tuhan untuk semakin datang dekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus motif kami untuk mencari jawapan bukan hanya untuk meredakan hati kami yang rungsing dan seterusnya kembali kepada kehidupan lama, tetapi biarlah Tuhan kami mencari Engkau adalah kerana kami ingin mengetahui kebenaran Tuhan Yesus. Ajar kami untuk merendahkan diri kami Tuhan. Ajar kami untuk menerima apapun jawapan-Mu Tuhan Yesus, bukan sesuai dengan kehendak kami Tuhan, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami minta semua ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom dan selamat petang kepada Pastor Ding dan juga kepada jika ada pastor lain yang sempat hadir, dan juga kepada jemaat BMCC. Saya harap suara saya jelas. Oke, jadi untuk poin kita yang ketiga adalah kesibukan dan gangguan. Orang-orang pada hari-hari ini sering terlalu dijadwalkan dan terganggu oleh teknologi, media sosial, dan aktiviti lain yang menyebabkan terlalu sedikit masa untuk refleksi dan pertumbuhan rohani. Mereka suka untuk mencari masa dan tumpuan yang diperlukan untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan. Marta yang sibuk bagi atau untuk Tuhan, atau seperti Maria sibuk dengan Tuhan, yang didapati dalam Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Keduanya berbeza. Kerana sibuk untuk Tuhan berarti melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi ia belum tentu berada dan punya waktu bersama Tuhan. Sedangkan sibuk dengan Tuhan berarti ada sebuah waktu dan kesempatan bagi kita untuk bersama dengan Dia. Untuk sementara kita tidak diganggu, dan bila ada yang mengganggu kita, boleh mengatakan bahwa maaf TikTok, maaf WhatsApp, maaf Facebook, maaf Insta, saya sedang sibuk. Maaf kawan, hari ini Ahad dan Selasa ini saya sibuk dengan Tuhan. Baiklah, dalam Lukas 10 ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Baiklah, untuk bahan doa kita pada malam ini, yang pertama, mari kita berdoa untuk bertekad menetapkan diri dengan bijaksana untuk menyediakan masa yang teratur sebagai waktu bersaat teduh bersama Tuhan setiap hari, dan doa agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk berkata tidak terhadap gangguan itu, dan dengan disiplin ketat mengutamakan kesibukan kita dengan Tuhan selalu. Dan yang ketiga, berdoa agar setiap kali kita menikmati saat hening dengan Tuhan, kita akan dipuaskan dan dipulihkan dan akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang kita perlukan untuk bertahan. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus, Bapa. Ya Bapa kami yang syurga, ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan saat ini, ya Bapa, kami ingin datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Satu suara ya Tuhan ingin mengangkat doa kami ini ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan karena Engkau
Allah yang setia di saat kami tidak setia. Terima kasih untuk cinta-Mu yang sempurna ya Tuhan di saat cinta kami tidak sempurna. Ya Bapa, saat ini ya Tuhan kami ingin membawa doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau terus memberi kami hikmat ya Tuhan. Iman agar kami mau ya Tuhan mencari waktu ya Tuhan dalam kesibukan kami sebagai pelajar maupun pekerja ya Tuhan. Sibuk manapun ya Tuhan ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau akan beri miracle ya Tuhan dalam waktu sehari-hari itu untuk kami mencari waktu untuk saat teduh pada Engkau ya Bapa. Dan juga ya Tuhan kami berdoa agar Engkau memberi hikmat ya Tuhan agar kami dapat berdisiplin ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan di dalam disiplin itu ya Tuhan slowly and surely ya Tuhan Engkau yang akan membentuk kami untuk setia ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan agar di dalam kami bersaat teduh bersama Engkau ya Tuhan, Engkau yang akan memberi kami hikmat untuk dapat menikmati ya Tuhan saat hening yang kami luangkan untuk Engkau ya Bapa. Agar kami ya Tuhan menemukan sesuatu kepuasan ya Tuhan, hati kami dipulihkan dan dibaharui ya Bapa. Even if Lord Jesus, even if kami tidak dapat memahami ataupun mengerti firman yang kami baca saat teduh kami ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah berputus asa terhadap kami ya Bapa. Jadi siapalah kami untuk berputus asa kepada diri kami sendiri ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus setia Tuhan to guide us Lord Jesus. Even di dalam keingkaran kami ya Tuhan ya Bapa, Lord Jesus, we beg you Lord, ajarilah kami ya Tuhan untuk setia ya Tuhan, even if kami terpaksa belajar daripada berdisiplin ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan Engkau mengasihi dan kami percaya tidak sukar untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, karena Engkau tidak dapat menyangka diri-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami ya Bapa. Dan juga ya Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan agar Engkau yang terus melindungi kami ya Tuhan daripada gangguan-gangguan seperti media sosial dan teknologi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, siapapun pribadi di luar sana ya Tuhan yang terikat ya Tuhan oleh karena teknologi ataupun media sosial, in the name of Jesus kami berdoa Engkau, you will break the chain Lord Jesus. Kami akan dibebaskan ya Tuhan. Kami tidak akan mengidolakan teknologi, kami tidak akan mengidolakan media sosial itu, tapi Engkau lah satu-satunya idola kami ya Bapa. We pray Lord Jesus so that bila kami bangun pagi ya Tuhan, bukan WhatsApp yang kami cari, bukan Instagram yang kami buka, tapi ya Tuhan, minda kami terus tertuju pada Engkau ya Tuhan. Kami akan terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. That will be the first thing that we do Lord Jesus. Kami akan terus mengucap syukur untuk hari yang baru dan pagi yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk privilege yang telah Kau berikan ya Tuhan. Untuk kami mempunyai Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami bangga dan kami bahagia punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Thank you for listening to us Lord. In the name of Jesus, pray. Amen. Oke, teruskan yang keempat. Tidak ada yang keempat, cuma 3 saja berdoa. Shalom, Pastor. Okay. Shalom. Okay, semua dapat dengar? Okay, sorry tadi connection mikrofon saya hilang.
Right, so kita kembali kepada perkara kita keempat. Sebelum tu terima kasih juga pendoa-pendoa sebentar tadi. Shalom juga Jemaat Sisi. Kita akan balik tentang sekularisme. Okay, mungkin perkara ini, perkataan ini agak kurang familiar dengan kita. Tapi mari kita pandang, kita lihat lebih dalam lagi. Sekularisme adalah satu pandangan di mana yang membezakan daripada pentadbiran dengan perkara-perkara rohani. Jadi dia boleh kita katakan pisahkan tentang apa yang diyakini daripada rohani ataupun suci. Okay. Kuasa kerajaan adalah kuasa sekular yang dibezakan dari kuasa gereja yang mengatur kehidupan rohani. Kuasa kerajaan sekular adalah mengatur hayat hidup penduduk, kemakmuran, keadilan dan keselesaan penduduk. So itu basically apa yang kerajaan sekular patut lakukan. Tapi malangnya kerajaan sekular tidak memberi ruang kepada Allah atau agama untuk mengakhiri jalan kerajaan pemerintah. Basically kerajaan sekular ini mereka memerintah berdasarkan limit seorang manusia. Okay, bukan berdasarkan limit daripada seorang Tuhan. Okay. Menurut kerajaan sekular, agama mempunyai tempat tersendiri, iaitu di gereja, masjid, toko dan tempat-tempat agama lain. Dan mereka juga boleh memperhatikan kepercayaan pribadi di rumah masing-masing. Sebagai orang beriman kepada Kristus, kita tahu bahawa Tuhan Allah menguasai segenap ruang kehidupan manusia, baik di rumah, di sekolah, di pejabat maupun dalam masyarakat. Sudah tentu kita tidak ingin hanya hujung minggu saja kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu, membolehkan nama Tuhan itu, bukan hanya kita lakukan di hujung minggu saja. Melainkan itu yang kita lakukan di setiap nafas kita lakukan. Seiring dengan namanya Yahweh, yang berarti nafas, yang membawa maksud nafas dalam bahasa ini. Setiap kali kita bernafas, setiap kali itu juga kita harus membawa Tuhan kita. Begitu juga dengan setiap perkara kita. Yang seperti nyatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 1, setiap yang kamu lakukan, baik makan maupun minum, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Dalam Bible Universe ini pun kita nampak bahawa makan minum pun kita harus bawa Tuhan. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang lagi penting, iaitu pentadbiran dan sebagainya. Jadi untuk bahan doa kita pada malam ini, kita ingin memohon hikmat daripada Tuhan. Sebagai orang percaya, biarlah kita tetap taat. Agar kita membawa Tuhan Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik ke sekolah, ofis kita, pelayanan kita. Mungkin kita akan buat sukarelawan di tempat mana-mana saja. Atau di mana saja kita berada. Okay, dengan maksud mendatangkan apa yang baik, yang adil dan yang membawa kesejahteraan. Kita juga tidak ingin lupa untuk berdoa agar roh sekularisme ini tidak dapat berkuasa atas orang percaya. Kita memohon, kita minta agar Roh Kudus menggunakan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan melalui jawatan kita pegang, melalui posisi kita masing-masing. Baik kita sebagai seorang pelajar, baik kita sebagai seorang gembala, baik kita seorang pekerja, mungkin kita sebagai seorang pemimpin di pekerja kita, biarlah sekali kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Dan berdoalah agar kita secara bijak, kita mempunyai kebijaksanaan untuk membawa Tuhan Yesus tanpa harus membagikan iman dengan cara agresif. Dan dari pihak kita senantiasa untuk menghindari tindakan-tindakan yang akan menimbulkan kekacauan dan pergaduhan. Apalagi kita ada di negara Malaysia ini, di mana kita mempunyai sistem kepercayaan yang berbeza. Jadi saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita tutup malam kita berdoa. Segala puji syukur kami nak kata engkau Tuhan, oleh kerana kebaikan engkau Tuhan. Kami kumpul sekali lagi Bapa membawa satu lagi Bapa perkara doa kami Tuhan. Kerana tangan engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami Tuhan dari Isnin hingga ke Ahadnya Tuhan. Mungkin Bapa, kami hidup Bapa di antara orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Bapa terus hidup Bapa bersama dengan kami Tuhan. Jangan biarkan kami Bapa membiarkan roh sekularisme Tuhan untuk tinggal di dalam kami Tuhan. Tinggal di sekeliling kami Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh Bapa, menjadi terang negara Bapa, menunjukkan Bapa bahawa hadirat Engkau Bapa penting Bapa bagi sesebuah organisasi, bagi sesebuah badan, bagi seseorang manusia juga Tuhan. Kerana kami percaya Tuhan, buku Engkau Tuhan, firman Engkau Tuhan adalah menjadi satu panduan bagi kami Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan, apa akan kami lakukan Bapa? Dan kami jika tidak ingin Bapa, kami hanya memuliakan nama Engkau Bapa pada waktu kami kumpul
Mungkin kami hanya berkumpul di gereja saja Tuhan. Kami hanya berkumpul ketika kami melakukan sebuah doa Tuhan. Kami tidak ingin itu berlaku saja Tuhan. Melainkan biarlah kami Bapa terus membawa nama Engkau Tuhan. Daripada awal nafas kami Bapa ke akhir hembusan nafas kami Tuhan. Biarlah kami terus Bapa mengangkat nama Engkau Bapa lewat segalanya Tuhan. Kami ingin mohon khidmat Engkau Tuhan sebagai orang percaya Tuhan. Biarlah kami Bapa, bukan kami percaya Tuhan, melainkan kerana Engkau Bapa yang telah berkuasa Tuhan, yang memang berkuasa dari dulu Tuhan, untuk memberkati kami Tuhan. Biarlah kami Bapa mampu membawa Tuhan, Engkau Bapa di tempat di mana saja kami berada Bapa. Di sekolahan universiti kami Tuhan, sekolahan kami Tuhan, pejabat kami Tuhan, dan kami juga Tuhan, ataupun di mana saja kami berada Tuhan, mungkin di rumah kami Tuhan, mungkin kami mungkin kami saja yang menjadi orang percaya di tempat-tempat kami Tuhan, tapi bila kami Bapa mampu membawa Engkau Bapa untuk mendatangkan yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin doakan Tuhan agar roh-roh ini Tuhan, roh-roh semua Tuhan, Bapa yang roh-roh jahat Bapa, tidak Bapa berkuasa atau memiliki impak atas kami Tuhan. Melainkan bila kami Bapa menerangi setiap sudut gelap Bapa di suatu tempat itu Bapa, dengan Roh Kudus Engkau Tuhan. Biarlah iman Engkau Bapa bernaung di setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah guna pakai kami Tuhan di mana posisi kami berada Bapa, sebagai seorang pekerja Bapa, pelajar Tuhan, sahabat Tuhan, anak Tuhan, parents Tuhan. Kau kiranya Bapa Engkau mengetahui Bapa di mana sih kami berada Tuhan. Biarlah kami Bapa diguna pakai sesuai dengan firman Engkau Tuhan. Kami doa Bapa kami mempunyai kebijaksanaan Bapa untuk bawa Tuhan Yesus Bapa. Tanpa kami perlu Bapa meninggalkan Bapa iman kami Tuhan. Kami ingin bawa Engkau Tuhan dalam setiap pribadi kami Tuhan, waktu kami Tuhan. Dan kami juga Bapa akan dijaga Bapa daripada bau mulut kami Tuhan, agar kami tidak Bapa menimbulkan sebarang Bapa intipati pergaduhan Bapa yang mungkin melerai Bapa perpaduan Bapa di tempat-tempat kami Tuhan. Melainkan Bapa apa yang keluar daripada mulut kami Tuhan bukan membawa perceraian Bapa, melainkan membawa perpaduan Bapa, agar mereka dengan lebih lagi Bapa ingin mengenangkan Tuhan, dan biarlah mereka Bapa ingin mencari siapakah Tuhan Yesus Tuhan. Ya haleluya Lord Jesus, Lord God. Kami percaya Tuhan pada malam ini Tuhan, setiap hari kami hadir malam ini Tuhan akan terus diberkati Bapa diurapi Bapa dengan kebijaksanaan Bapa. Kami terus Bapa pandai Bapa, bijaksana Bapa untuk menghindari benda-benda seperti ini menjadi Tuhan. Dengan kuasa Tuhan kami dimampukan Bapa, karena kami percaya Tuhan tanpa Engkau Tuhan semuanya sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan kami berdoa. Amin. Thank you. Terima kasih untuk saudara-saudara ataupun saudara-saudari kita yang berdoa pada malam ini. Sungguh indah bila kita hidup bersama dalam rukun, berdoa bersama-sama, kita percaya ada kuasa Tuhan. Okay? Tuhan akan turun tangan ketika kita berdoa. Okay? Jadi saya sangat-sangat terdorong pada malam ini dengan doa-doa kita. Okay? Terima kasih. Dan sebentar nanti saya akan serah kepada Dr. Joshua yang akan doa penutup kita. Silakan. Iya, salam semua. Terima kasih kepada semua pendoa kita. Ya, saya sangat bersyukur karena dapat menemani kita sama-sama berdoa, dan khususnya anak-anak muda kita berdoa untuk perkara-perkara doa kita pada malam hari ini. Ya, jadi puji Tuhan ya. Ya, terus walaupun kita telah berhenti berdoa, tapi sama-sama kita menjadikan doa ini sebagai gaya hidup kita lah, seperti mana yang telah kita dengar firman Tuhan pada hari Ahad yang lepas. Tidak ada doa, tidak ada kuasa. Jadi marilah kita sama berdoa supaya ya Tuhan mencurahkan berkat-Nya, Tuhan mencurahkan kuasa-Nya. Bahkan ya hidup kita terus mendekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan semua perkara doa yang telah kita doakan, dan juga menyerahkan istirahat kita pada malam hari ini, dan ya pekerjaan kita di hari-hari akan mendatang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Rabakirabashanda Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa, atas kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga memampukan kami pada malam hari ini untuk bersama-sama berdoa. Walaupun bukan secara bersemuka melalui alam maya ini Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan, karena ini
peluang dan ruang yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami bersekutu di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami walaupun kami telah berhenti di dalam aktiviti doa bersama, tetapi kami berdoa Tuhan supaya berdoa ini menjadi satu gaya hidup kami. Bukan merupakan satu yang rutin, tetapi merupakan satu gaya hidup kami yang kami amalkan Tuhan. Sebab kami tahu melalui doa Tuhan kami bercakap-cakap dengan Engkau. Melalui doa Tuhan kami dapat mendengarkan isi hati Tuhan juga. Terima kasih Bapa. Dan kami doa sekali lagi Tuhan khusus untuk kami BM Central City. Supaya kami Tuhan dan bersatu hati. Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam perkara doa ini kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya anak kami sebagai Bapak, Ibu, dan semua jemaat Tuhan mempunyai kerinduan yang membuah-buah, kerinduan yang begitu mendalam untuk berdoa dan seterusnya membaca firman Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa semua perkara yang telah didoakan. Kami tahu Tuhan, Engkau lebih mengetahui isi hati kami dan kami yakin Engkau pasti mendengarkan doa kami. Bahkan Engkau pasti menjawab doa kami sesuai dengan waktunya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan kami serahkan semua jemaat BM Central City ke dalam tangan Tuhan. Khususnya istirahat kami pada malam hari ini. Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami percaya dan yakin Engkau hadir bersama kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah lalai Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Tuhan sentiasa bersama dengan kami. Engkaulah Immanuel kami. Sebab itu Tuhan kami yakin pada malam hari ini kami dapat beristirahat dan kami mendapat mimpi yang indah daripada Engkau, mendapat Tuhan Yesus hikmat dan mendapat ketenangan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa untuk aktiviti kami yang seterusnya pada keesokan hari, bahkan pada hari-hari yang mendatang. Tuhan kami serah semuanya ke dalam tangan Tuhan, khususnya bagi anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan Engkau pasti memberikan mereka hikmat Tuhan. Dan kami berdoa agar anak-anak kami mempunyai hati, mempunyai takut akan Tuhan. Karena kami tahu itulah pemulaan hikmat Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus bagi kami juga yang bekerja. Dan kami juga berdoa Tuhan, keluar masuk kami dari rumah kami kemanapun tempat yang kami tuju. Walaupun kami tahu di Semarahan ini kawasan yang ya Tuhan yang jam, tapi kami berdoa Tuhan. Kami berterima kasih dan kami berdoa supaya kami melihat itu peluang untuk kami berdoa. Itu peluang untuk kami mendengarkan firman Engkau Bapa. Dan kami doa Tuhan, setiap pengguna yang ada, pengguna jalan raya, sama-sama kami Tuhan saling menghormati dia satu sama lain dan saling bersabar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sesuatu yang indah akan terjadi di kota Semarahan ini Bapak. Dan itu pasti melalui kami di BM Central City yang akan dijadikan sebagai ya Tuhan rumah api kemuliaan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu yang di surga Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur bagi perkara ini. Amin. Ya. Alright, terima kasih kepada kita yang terlibat. Terima kasih Tuhan berkati kita. Selamat malam. Kita jumpa hari Ahad ya. Oh ya. Thank you. Thank you Frankie, Dr. Joshua.